Definisi kulit sehat, kalau versi aku sih, pertama kulitnya itu balance ya. Jadi kulit kita itu kan ada minyaknya, ada airnya gitu ya. Jadi ada kadar minyak, ada kadar air. Nah biasanya yang kulit yang sehat itu antara kadar minyak dan kadar airnya itu balance gitu. Jadi memang mukanya nggak kelihatan berminyak banget, tapi nggak kering juga, nggak dehidrasi juga gitu. Terus yang kedua, biasanya eh, permukaannya itu halus gitu ya. Jadi maksudnya bukan artinya flawless banget, nggak ada noda setitik pun gitu. Tapi in general pegang tuh apa namanya permukaannya tuh halus lah gitu ya. Teksturnya tuh halus gitu. Terus juga kulit yang sehat itu biasanya dia mengeluarkan cahaya. Jadi gitu ya, nggak kusam, tapi dia bersinar gitu. Tapi itu artinya kulitnya harus putih ya, nggak mau dalam skin tone apapun, tapi dia memang cerah gitu dan bersinar kulitnya. Sama biasanya itu dia pada saat ada cahaya yang apa kena ke kulit kita, dia memantulkan cahayanya kembali. Itu yang orang-orang bilang glowing gitu ya. Jadi biasanya kalau kulitnya kusam itu dia nggak mantul kembali ininya cahayanya. Tapi kalau misalnya dia kulitnya dalam kondisi sehat, radiant gitu, itu yang dia memancarkan sinar lagi gitu. Iya, ini aku sering juga sih dengar karena mungkin overwhelm ya, apalagi kalau misalnya sekarang ngelihat berbagai macam produk skincare, terus yang dipakai sama orang-orang tuh kok kayaknya macem-macem banget, stepnya banyak banget, jumlahnya, maksudnya jenis produknya juga banyak banget nih, kayak mesti yang mana duluan dipakai. Tapi sebenarnya aku selalu bilang bahwa kita mulai dari yang basic dulu deh, sebenarnya apa sih basic step skincare itu, dan nggak ribet sebenarnya. Yang pertama, kita jangan lihat produknya ya, tapi yang kita lihat tuh fungsinya gitu. Jadi masing-masing produk yang kita gunakan itu untuk memenuhi fungsi mana. Yang paling penting skincare kita itu harus memenuhi fungsi satu, cleansing. Jadi dia harus bisa membersihkan kulit wajah kita dengan sempurna gitu. Karena kita terutama pas kita udah selesai berkegiatan itu kan macam-macam ya yang ada di kulit wajah kita, keringat kita, minyak kita, kalau kita pakai makeup juga gitu. Nah itu benar-benar harus dibersihkan dengan maksimal supaya satu bersih, pori-pori kita tidak tersumbat, kedua supaya berikutnya yang kita gunakan juga lebih maksimal menyerapnya gitu. Nah makanya aku biasanya rekomendasinya double cleansing itu kalau sore atau malam hari gitu ya. Jadi menggunakan 2 step pembersihan, biasanya yang pakai oil based cleanser dulu, baru kayak facial wash atau facial gel dan lain-lain. Nah kedua, jadi tadi udah cleansing. Nah kedua fungsinya yang paling penting itu adalah moisturizing atau fungsi melembabkan. Nah ini sebenarnya terserah kita mau pakainya dalam bentuk essence kah, hydrating toner, moisturizer, pelembab gitu ya. Terserah aja. Essence yang lembab udah cukup lembab gitu, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya enggak kurang nih gitu, tetap harus ditambahin moisturizer dan pakai moisturizer. Intinya adalah cari produk yang melembabkan kulit karena banyak banget hal yang bikin kulit kita itu berkurang kelembapannya atau terganggu alaminya gitu ya. Kayak itu tadi lah ya. Kita cuci muka aja itu udah pasti quote unquote mengikis kelembapan alami kulit kita. Sinar matahari. Yang ketiga, yang paling penting juga itu adalah fungsi protecting atau melindungi kulit. Ini khususnya melindungi kulit kita dari sinar matahari, UVA dan UVB. Jadi kita harus pakai sunscreen setiap hari di pagi hari, dan sunscreennya itu yang harus yang broad spectrum, melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB gitu. Nah, kalau misalnya selama ini yang 3 ini aja belum konsisten gitu, mikir pakai produk yang macam-macam dulu gitu. Jadi nggak usah mikir pakai produk serum lah atau ini apa segala macam, enggak. Bener-bener konsistenin aja dulu yang 3 hal basic ini. Jadi moisturizing, protecting. Kalau misalnya udah konsisten, baru deh nanti kita pikirin untuk misalnya produk complementary yang sifatnya untuk mengatasi masalah-masalah kulit yang lain gitu. Teman-teman cari
produk sunscreen, karena banyak banget yang males pakai sunscreen karena ngerasa berat lah, berminyak lah, lengket, white cast dan lain-lain. Jadi penting banget untuk kita cari produk sunscreen yang kita nyaman pakainya gitu, karena ini sesuatu yang harus kita pakai setiap hari dan sering gitu kan. Jadi aku sih personally recommend banget ya Nivea Sun Serum karena sesuai namanya serum, jadi dia memang ringan, nggak pelikat, nggak lengket, dan nggak white cast juga. Sebenarnya mulai kapannya itu tergantung dari kondisi kulit kita sih. Kalau misalnya kita dengan menggunakan 3-step itu aja baik-baik aja, nggak ada masalah sekali, kulitnya sehat-sehat aja, ya mungkin kita nggak perlu ya. Tapi most likely ya orang kan pasti akan ada muncul nih ya masalah-masalahnya. Mungkin biasanya sih setelah pas remaja lah gitu ya. Nah itu bisa tuh ditambahkan produk-produk lain. Apa aja produknya balik lagi tergantung permasalahan kulitnya. Jadi tergantung tujuannya buat apa. Misalnya kalau untuk menghilangkan jerawat mungkin bisa ditambahin kayak obat totol, spot treatment, atau produk-produk yang sifatnya mengeksfoliasi kulit. Kalau misalnya kulitnya kusam atau mau menghilangkan flek hitam atau bekas jerawat, mungkin bisa bentuknya serum yang punya kandungan untuk mencerahkan kayak vitamin C, niacinamide gitu-gitu ya. Terus kalau permasalahan kulitnya adalah tanda-tanda penuaan, berarti ya perlu juga misalnya itu biasanya udah kombinasi tuh, ada eksfoliasi, serum, dan night cream yang lebih heavy juga gitu. Tapi kapannya itu bervariasi tergantung usia dan kondisi kulit, tapi mantepin dulu yang 3 step itu tadi. Ada beberapa ya aku mau nyampein, karena ini penting banget dibalik sering banyak orang yang nge-DM aku. Kalau misalnya kita memang berjerawat, perjuangan melawan jerawat itu bukan lari sprint, tapi maraton. Jadi memang kita harus kuat fisik, kita harus kuat mental gitu. Dan nggak ada yang namanya obat magic. Banyak banget yang DM sama aku cuma nanya gini, Kak itu sembuh jerawatnya pakai apa? Kalau misalnya nanyanya pakai produk apa, satu produk doang tuh nggak ada kayak gitu. Jadi memang dari makanan, dari gaya hidup, dari skincare yang dipakai. Kadang kan kalau misalnya kita ngebahas skincare pun kadang keadaan kulit kita beda-beda ya. Kayak tiba-tiba entah kenapa kulit aku jadi berminyak banget gitu. Nah, skincare-nya pun kan ganti-ganti. Jadi kalau misalnya berjerawat, yang paling penting itu kenalin diri sendiri dan cari tahu penyebab jerawat. Percaya sama aku ya, pakai skincare semahal apapun, kalau misalnya kita nggak tahu penyebabnya, kita nggak kenal sama diri kita sendiri, ngabisin duit dan ngabisin waktu gitu. Beauty standard versi aku, mungkin ini klise, tapi semakin aku kenal banyak orang, semakin aku umurnya juga bertambah, itu semakin bener sih kalau apa yang ada di hati kita tuh terpancar banget ya. Jadi biasanya versi cantik buat aku tuh orang-orang yang emang punya kayak semacam vibe gitu, atau aura yang bikin orang tuh happy dan nyaman gitu deket-deket sama dia gitu. Dan mungkin itu biasanya tuh terpancar karena rasa percaya dirinya dia sih gitu ya. Karena dia percaya diri, dia nggak takut dijudge sama orang, gitu kan, lebih welcoming ke orang, dan itu tuh biasanya orang yang seperti itu kelihatan cantik sih gitu. Jadi nothing to do with physical appearance ya kalau aku bilang. Biasanya yang paling ingat sama kita tuh adalah how we make them feel gitu. Jadi kita tuh membuat mereka ngerasa seperti apa. Jadi kalau kita membuat mereka ngerasa nyaman, ngerasa happy, ngerasa diterima, itu kita akan kelihatan menarik sih di depan orang lain. Aku nemu satu tips sih yang ternyata ini sangat works banget. Yang pertama itu kurangin ngaca. Ini aku sempat dapat tips juga. Jadi kurangin ngaca, karena memang penyebab kita bikin stres dan makin down itu biasanya karena kita ngaca. Dan memang kalau di saat kita jerawatan, ngaca itu jadi kayak kebutuhan. Apalagi kalau misalnya nih kita punya kebiasaan mencat jerawat. Aku dulu banget tuh pernah tuh Teh Dina diem di depan kaca setengah jam cuma buat mandangin jerawat sambil kayak mencatin jerawat, dan itu tuh kebiasaan yang buruk banget. Jadi kalau menurut aku kalau memang pengen
setidaknya dapat asupan positif gitu ya untuk diri sendiri. Hindari ngaca, pokoknya ngacanya ya seperlunya aja lah, toh ngaca juga kan nggak ngilangin jerawat ya. Terus kurangin ngaca dan fokus lakuin hal-hal yang kita suka. Misalnya nih sukanya apa, nah mending fokus di situ aja. Jadi habisin waktu tuh untuk hal yang kayak gitu. Dan yang kedua, jaga banget inner circle. Itu benar-benar ngaruh. Bahkan kayak aku bilang tadi kan, aku ngejauhin beberapa temen aku juga ngehindarin beberapa saudara aku, sampai aku pernah left dari sebuah grup, karena memang ada pembahasan jerawat yang membernya tuh lumayan banyak. Sampai akhirnya, tapi aku menghindari untuk nggak marah sih, karena kan nggak enak juga ya kalau marah. Cuma aku lebih menghindari aja dan mengelilingi diri aku sendiri sama orang-orang yang memang support dan bisa malah bikin aku happy gitu. Nah sampai akhirnya, jadi akunya ke bawah happy sampai jadi menganggap ya udahlah masalah jerawat ini tuh masih banyak hal lain yang lebih menyenangkan gitu. Oke, aku seneng banget sebenarnya ada banyak teman-teman yang antusias dengan skincare gitu ya, antusias untuk belajar merawat dirinya, merawat kulitnya gitu. Semoga sharing hari ini dari Kak Jikli, dari Teh Dina, dari Mbak Afi itu memberikan inspirasi dan motivasi juga ke teman-teman untuk terus menyayangi dirinya, menyayangi kulitnya dan menjaga kecantikan alami kulitnya gitu. Untuk yang mungkin tadinya bingung gitu, aku harus mulai dari mana ya gitu, atau produk apa yang cocok untuk aku ya gitu. Semoga sekarang jadi lebih jelas gitu dan lebih clear gitu, dan semoga terus juga happy kayak tadi Mbak Afi bilang gitu ya. Kalau kita happy ngerawat kulitnya, nggak ada pressure gitu, juga jadinya bisa berkelanjutan gitu, karena ini adalah kulit kita, diri kita yang harus selalu kita jaga. Please enjoy your skincare. Jadi jangan dianggap sebagai beban, pokoknya jangan terbebani, jangan nganggap itu ribet gitu. Enjoy aja dan enjoy the process juga, karena balik lagi kita menggunakan skincare atau kita merawat kulit itu bagian dari atau bentuk dari rasa sayang kita ke diri sendiri, rasa apresiasi ke diri sendiri gitu. Pokoknya buat kalian, terutama yang acne fighter, aku cuma pesan satu sih, hidup ini nggak tentang muka kita jerawatan atau enggak. Kita pasti masih punya banyak banget potensi dari diri kita, bukan berarti dengan kita jerawatan, akhir dunia gitu. Tapi bukan berarti nggak diobatin juga. Cuman yang harus diingat itu, yang paling aku pengen ngasih tahu itu, nyembuhin jerawat itu nggak hanya pakai satu produk ajaib. Tapi banyak banget faktornya, harus sabar, dan ini tuh perjuangan maraton seperti yang aku bilang tadi. Jadi memang kita harus kuat mental dan juga kuat fisik biar kita tetap semangat dan bisa terus bertahan sampai akhirnya kita bisa setidaknya walaupun masih jerawatan tapi nggak meradang banget gitu. Jadi tetap semangat dan tetap positif deh intinya gitu. Ya, kita berikan aplaus yuk, tepuk tangan walaupun secara online untuk kita semua sore hari ini. Nah, sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari sore hari ini adalah bahwa proses merawat diri melalui skincare itu merupakan salah satu cara kita untuk menghargai diri kita sendiri dan mencintai diri kita sendiri. Jadi kalaupun kemudian kulit kita jadi lebih sehat, lebih mulus, lebih glowing, itu adalah bonusnya. Nikmati waktu merawat kulit sebagai bagian dari me time, bagian dari proses menghargai dan rasa syukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Buat Sister Puccino yang masih berjuang dengan berbagai masalah kulit, tetap semangat ya, putus asa, karena setiap orang cantik dalam versinya masing-masing. Setiap orang itu istimewa, dan jadilah diri sendiri baik dari dirimu.